Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, satu hal yang paling berbekas dari penjajahan Jepang adalah propaganda 3A yang mereka bawa. Tentunya kita tidak lupa dengan pesan 3A yang berbunyi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Propaganda ini digunakan oleh Jepang agar mereka bisa dilihat sebagai sebuah harapan baru bagi Indonesia yang selama ratusan tahun berada dalam kendali koloni Belanda. Ya, embel-embel propaganda tersebut Kekaisaran Jepang pada saat itu berambisi menciptakan negara super yang kawasannya mencakup negara-negara Asia Tenggara, Korea, hingga Tiongkok dengan alasan menciptakan sebuah lingkungan politik yang berfokus pada Asia dan berada dalam kendali kolonialisme Barat. Dalam tensi dan situasi saat ini, berani memutuskan berperang untuk saat ini mungkin belum terjadi pada Tiongkok dan Jepang. Akan tetapi sesungguhnya ada beberapa indikator yang membuat pernyataan dari Wang Yi, mantan Menteri Luar Negeri Tiongkok yang saat ini bertugas sebagai Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Tiongkok, menyebutkan bahwa sekarang adalah momen yang paling tepat bagi mereka untuk bersatu dan merevitalisasi Asia. Ini menyerupai kondisi Jepang ketika Perang Dunia Kedua dahulu. Walaupun situasi dan kondisi yang terjadi pada Tiongkok mungkin tidak se-ekstrim Jepang ketika Perang Dunia II, pola yang mereka hadapi mungkin terlihat selaras dengan yang terjadi pada Jepang dahulu. Kalau ketegangan masih terjadi pada ruang lingkup yang serupa, bukan tidak mungkin apa yang dikatakan Wang Yi yang kemungkinan besar juga sepadanan dengan Presiden Xi Jinping sesungguhnya berperan sebagai sebuah potensi sejarah yang berulang. Adapun Jepang saat ini tertunda dalam membangkitkan militerisme mereka selama 7 dekade atau lebih sampai akhirnya Amerika mendorong mereka untuk melakukannya. Namun karena Jepang memiliki vitalitas yang signifikan, pembangunan negara-negara ini untuk kekuatan militer mereka yang dapat dengan cepat berubah menjadi kekuatan nuklir akan membuat Jepang dalam waktu ke depan merasakan kekuatan dan keagungannya kembali. Satu perkara yang akan menimbulkan masalah bagi Cina bahkan bagi Amerika sendiri. Kemampuan Jepang yang sangat besar dalam industri dan teknologi yang membuat Jepang bahkan mampu sendirian menghadapi Cina jika kekuatan militernya pulih kembali. Namun dengan kondisi dunia saat ini, masihkah ada kemungkinan Tiongkok tiba-tiba bertindak di luar dugaan dan melaksanakan semacam agresi pada tetangga-tetangga dekatnya? Yang jelas, apabila kita merenungkan realitas negara-negara imperialis, mereka akan menemukan fakta bahwa para penjajah tidak memberi bobot kepada kebaikan atau keadilan. Karena kebaikan bagi mereka adalah apa yang memuaskan keinginan mereka, bahkan jika itu berupa kejahatan terhadap yang lain, dan keadilan bagi mereka adalah apa yang membuat mereka menguasai pihak lain dan mendominasinya dengan menebar kezoliman yang luar biasa bagi mereka. Jadi, neraca nilai bagi mereka itu jauh dari kebaikan dan keadilan, seolah sejarah terulang kembali ketika Persia dan Romawi menguasai dunia tanpa kebaikan atau keadilan, lalu Islam datang dengan membawa hakikat kebaikan dan keadilan, maka jalan terang yang malamnya seperti siangnya menerangi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.